kepada kedua orang tua adalah merupakan salah satu bentuk taqarrub yang utama kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah merupakan jalan yang bisa mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang sahabat yang mulia, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau pernah mengatakan, "Ma min mu'min walahu waladan fayusbih wa yumsih muhsinun ilaihima illa fatahallahu lahu baban ilal jannah." Tidaklah ada seorang mukmin yang memiliki kedua orang tua kemudian ia berbuat baik kepada keduanya baik di waktu pagi ataupun petang, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan membukakan baginya dua pintu surga. Dan inilah yang menjadikan salah seorang salaf kita yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan berbagai nikmat dan karunia kepada kita, sehingga pada malam yang ke-22 dari bulan suci Ramadan ini kita masih bisa menjalankan ritual-ritual ibadah di bulan yang penuh berkah ini dalam keadaan baik, dalam keadaan aman. Kemudian kita berselawat kepada Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam mengikuti ajaran dan sunnah beliau hingga dengan datangnya hari kebangkitan kelak. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk taqarrub, bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang mulia adalah berbuat baik kepada kedua orang tua kita, memuliakan mereka dan menghormati mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Isra, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana." Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mulia, zat yang maha agung. Tidaklah ia menyandingkan sesuatu dengan dirinya kecuali sesuatu tersebut adalah perkara yang mulia dan agung pula di sisinya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyandingkan antara beribadah kepadanya dan berbuat baik kepada kedua orang tua, maka ini menunjukkan bahwa orang tua itu memiliki kedudukan yang mulia dan agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu menghormati orang tua, memuliakan mereka, memberikan hak-hak mereka tidak bisa ditiadakan disebabkan karena dosa dan kesalahan yang mereka lakukan. Bahkan sampai dosa selevel kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tidak menghilangkan kewajiban kita
untuk memuliakan, untuk menghormati mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan contoh kepada kita. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau mendakwai orang tuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan menjauhkan dirinya dari menyembah patung-patung, maka apa jawaban dari sang ayah ini? Ayah dari Ibrahim mengatakan, qala aradhibun anta an alihati ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Ayahnya mengatakan, wahai Ibrahim, apakah engkau tidak senang dengan sembahan-sembahan kami ini? Jika engkau tidak berhenti dari dakwamu yang menyeru untuk memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan diri dari beribadah kepada patung-patung ini, maka saya akan membunuhmu dengan cara dirajam, wahai Ibrahim, atau silahkan engkau pergi tinggalkan saya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perhatikanlah bagaimana jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dakwanya ditolak oleh orang tuanya. Bahkan bukan hanya sekedar ditolak, ayahnya mengusirnya, silahkan pergi, tinggalkan, atau saya akan membunuhmu dengan cara dirajam, diancam sampai pada tingkatan pembunuhan. Namun jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mengatakan, salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi. Nabi Ibrahim mengatakan, keselamatan atasmu wahai ayahku. Sa'astaghfiru laka rabbi, dan saya akan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Ibrahim, untuk mengampuni dosa-dosamu dan memberikan hidayah kepadamu. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Maryam yang dijadikan sebagai pelajaran bagi kita orang yang datang belakangan ini, bagaimana kita seharusnya memposisikan dan menghormati kedua orang tua kita. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua adalah merupakan salah satu pintu yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sebaliknya dia akan menjadi salah satu jurang dari jurang-jurang yang akan mengantarkan diri kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau pernah mengatakan, ma min mu'min wa lahu waladan fayusbih wa yumsi wa huwa muhsinun ilaihima illa fatahallahu lahu babain ilal jannah. Kata beliau, tidaklah ada seorang mukmin yang memiliki dua orang tua lalu dia berbuat baik kepada keduanya, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan baginya dua pintu surga untuknya. Dan hal inilah yang menjadikan salah seorang ulama kita, Iyas bin Muawiyah rahimahullah ta'ala, ketika ibunya meninggal, maka beliau menangis dengan tangisan yang sangat sedih. Lalu dikatakan kepadanya, ma yabkika, wahai Iyas bin Muawiyah, apa yang menjadikan engkau bersedih dengan kesedihan seperti ini? Beliau mengatakan, kana li babani minal jannah. Kata beliau, sebelum meninggalnya ibuku ini, saya memiliki dua pintu untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi setelah ibuku ini meninggal, maka salah satu pintu tersebut telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah yang menjadikan saya bersedih dengan kesedihan seperti ini. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, barang siapa yang ingin
beliau mengatakan salasatun la yanzurullahu yaumal qiyamah. Ada 3 golongan yang tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Salah satunya adalah aqun liwalidayhi, seorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dalam riwayat yang lain dikatakan salasatun harramallahu alaihi jannah. Ada 3 golongan manusia yang Allah Subhanahu wa taala haramkan surga atas mereka. Salah satunya disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dari ketiga golongan ini adalah mereka yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun kebaikan yang kita lakukan kepada kedua orang tua kita, maka hal ini tidak akan bisa membalas kebaikan dari kebaikan-kebaikan yang mereka telah berikan kepada kita. Kisah yang ma'ruf ketika ada salah seorang pemuda yang bertanya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Pemuda ini berasal dari Yaman. Dia menggendong ibunya di punggungnya, lalu melakukan perjalanan dengan berjalan kaki dari Yaman menuju ke Al-Makkah Al-Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji. Setelah ibadah haji selesai dilakukan, dia kemudian bertemu dengan Abdullah bin Umar. Pemuda ini mengatakan, "Wahai Abdullah bin Umar, sesungguhnya punggungku ini telah menjadi kendaraan bagi ibuku. Dimanapun saya akan pergi pasti akan membawanya. Dan saya telah melakukan perjalanan dari Yaman menuju ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Saya tidak menurunkan ibuku kecuali untuk hajat tertentu." Lalu dia mengatakan, "Wahai Abdullah bin Umar, apakah yang saya lakukan ini sudah bisa tidak membalas sebagian dari kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh ibuku kepadaku?" Ibnu Umar mengatakan, "La walau zafratan wahidatan min zafratil wiladah." Beliau mengatakan, tidak, bahkan satu rasa sakit yang ibu merasakan ketika melahirkan engkau, maka engkau belum bisa membalasnya dengan kebaikan yang selama ini engkau lakukan. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan hidup kita juga tidak bisa dipisahkan dari sejauh mana bakti kita kepada kedua orang tua kita. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man yassara an yumadda lahu fi umrihi wa yazidu lahu fi rizqihi falyubir walidayhi." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, ingin ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya, maka hendaknya ia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Ridallah fi ridal walidaini wa sakhatullah fi sakhatil walidaini." Keridhaan Allah Subhanahu wa taala pada diri kita itu terletak pada keridhaan orang tua kita terhadap diri kita. Sebaliknya murka Allah Subhanahu wa taala pada diri kita juga terletak sejauh mana murka orang tua kita terhadap diri kita. Oleh karena itu, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka melalui momen bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, bulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kembali mentajdid, memperbaharui bakti dan penghormatan kita kepada kedua orang tua kita. Mari kita memuliakan mereka dengan sebenar-benarnya. Kita menghormati mereka karena mereka adalah pintu surga yang berada di rumah kita, dan keberkahan hidup kita
juga tidak bisa dipisahkan dari bakti kita kepada mereka berdua. Segala yang kami dapat sampaikan, jika ada benarnya, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada kesalahan dari kedhaifan dan kelemahan kami sendiri. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarawih rak'ataini jami'an rahimakumullah. La ilaha illallah Muhammad. Allah